Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, teman-teman, alangkah baiknya sebelum teman-teman menyimak video ini, teman-teman berdoa terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendengarkan dongeng sangat menyenangkan teman-teman. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Nah, Miss Novi akan membacakan dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Disimak ya teman-teman. Nah, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Nah, tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, teman-teman, itu cerita singkat tentang tupai dan ikan gabus. Nah, teman-teman boleh dilihat di halaman selanjutnya 32. Nah, teman-teman, kita sudah membaca tentang si tupai dan ikan gabus. Sekarang kita isi ya, teman-teman, sesuai cerita tadi. Temukan unsur-unsur cerita yang terdapat dan tuliskan dalam kolom berikut. Nah, seperti judul. Tadi judulnya apa ya, teman-teman? Betul, tupai dan ikan gabus. Tokohnya, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai suka menolong, ikan gabus yang sabar. Tempatnya, betul, di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat gabus lesu. Akhir ceritanya, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral yang kita dapat dari cerita tersebut apa ya teman-teman? Ya, kita harus saling tolong menolong. Nah, teman-teman boleh diisi di halaman 32 ya. Nah, tahukah teman-teman dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Di sini ada Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Nah, teman-teman, ayo kita cari tahu apa yang dilakukan ayah Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Ayah Beni membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya, ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu, teman-teman. Ayah Beni menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayah Beni. Nah, teman-teman, sebelum menjadi meja dan kursi, awalnya hanya sepotong kayu, teman-teman. Teman-teman, kita lihat proses pembuatan meja dan kursi sampai dijualnya di toko mebel ya.
Sumber daya alam yang digunakan oleh Ayah Beni adalah kayu. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Sebelum membuat meja dan kursi, kayu harus didapat dari pohon yang telah ditebang. Biasanya kayu yang digunakan adalah kayu jati, pinus, dan mahoni. Nah, agar kelestarian pohon tetap terjaga, disarankan untuk melakukan tebang pilih, yakni menebang pohon yang usianya sudah tua ya teman-teman. Penebang pohon ini sebaiknya dibarengi dengan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, setelah itu, kayu diangkut ke kota dan diberikan ke pengrajin kayu. Nah, proses selanjutnya mengukur dan memotong kayu. Ukuran kayu disesuaikan dengan ukuran meja dan kursi yang akan dibuat. Nah, apabila kayu sesudah diukur dan dipotong, mulailah aktivitas perakitan meja dan kursi. Kayu dirakit menjadi meja dan kursi sesuai kreativitas pembuatnya teman-teman. Setelah dirakit, meja dan kursi akan dicat dan diberi ukiran. Dan selanjutnya, apabila meja dan kursi sudah jadi, proses terakhir adalah penjualan. Nah, meja dan kursi akan dikirim ke toko mebel atau dijual langsung oleh pembuatnya. Satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen, teman-teman. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan dan penebangan pohon liar. Nah, perhatikan, coba teman-teman perhatikan gambar pada layar. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan yang ada pada layar teman-teman. Nah, warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang sudah gundul. Nah, berkurangnya hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2005, itu teman-teman lihat deh, pohonnya sudah mulai berkurang warna hijaunya ya teman-teman. Nah, sampai 2020 sekarang pun sudah mulai berkurang hutan-hutannya. Sedih ya teman-teman melihatnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Lihat tabelnya. Kita isi yuk teman-teman. Nah, dari 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Masih segar ya, teman-teman, masih bisa melihat paru-paru dunia atau penghasil oksigen di Kalimantan. Tahun 1985, hutan di daerah pinggiran sudah mulai ditebangi. Dan 2000, hutan yang ditebangi sudah mulai merambat ke tengah. 2005, hutan yang ditebangi sudah mulai merambat ke tengah. 2010, hutan yang ditebangi di daerah pinggir sudah semakin habis. 2020, hutan yang ditebangi di daerah tengah semakin meluas dan habis, teman-teman. Teman-teman boleh diisi ya di tabel di halaman 35. Nah, teman-teman, tugasnya halaman 32, 33, 34, dan 36. Dikerjakan ya, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video kali ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa tugasnya difotokan ke Miss Nur dan Miss Nopi ya. Nah teman-teman, maaf ya kalau dalam video kali ini ada yang kurang. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.